Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafir rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin bin Abdillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Fuad selaku dosen pengampu mata kuliah Qawaid Fikih serta seluruh teman-teman kelas HKIA yang saya hormati. Baik, kali ini dari kelompok kami akan mempresentasikan yang berjudul Urgensitas Qawaid Fiqhiyah. Dan di sini dengan saya sendiri yaitu Muhammad Zidani Am dengan NIM 18 dan ada teman saya yaitu Muhammad Raffianto dengan NIM 37. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Raffianto dengan NIM 2320110037. Di sini saya akan membahas 3 bab, yaitu bab pertama yaitu posisi qawaid fikih dalam kajian ilmu syariah. Dan langsung saja pembahasan pertama, posisi qawaid fikih dalam kajian ilmu syariah. Posisi qawaid fikih dalam kajian ilmu syariah yaitu berfungsi sebagai pedoman dalam menetapkan hukum. Meskipun banyak ulama berpendapat bahwa kaidah ini tidak seharusnya dijadikan dalil mandiri, Imam Haramain Al-Juwaini dan Al-Hamawi menegaskan bahwa fatwa tidak boleh hanya didasarkan pada kaidah fikih karena sifatnya yang tidak universal dan lebih mengaruh pada kebanyakan kasus. Ali Haidar juga menekankan bahwa penetapan hukum harus didasarkan pada nas dari Al-Quran dan Sunnah, bukan semata-mata pada Al-Qawaid Fiqhiyah. Namun terdapat kaidah fikih tertentu yang bersumber langsung dari nas atau Al-Quran, seperti la yakinu la yajal bisak, sesuatu yang yakin tidak dapat dihilangkan oleh keraguan. Ad-darara yujalu, kemudaratan itu harus dihilangkan. Al-adatu muhkamah, adat kebiasaan dapat dijadikan hukum. Kaidah-kaidah ini dapat digunakan sebagai dalil dalam menetapkan hukum Islam dalam situasi di mana nas tidak ditemukan. Hakim dan mufti diperbolehkan menggunakan qawaid fikih untuk memberikan fatwa atau keputusan. Yang pembahasan kedua adalah fungsi dan peran qawaid fikih. Qawaid fikih berfungsi sebagai pedoman dalam menetapkan hukum atau syariat. Namun qawaid fikih juga memiliki berbagai peran dan fungsi, antara lain: 1. Yang pertama, dengan qawaid fikih seorang faqih akan mengetahui prinsip-prinsip umum fikih karena ia berkaitan dengan materi fikih yang banyak sekali jumlahnya. Yang kedua, dengan qawaid fikih akan lebih mudah menetapkan hukum terhadap masalah-masalah yang dihadapi, yaitu dengan memasukkannya atau mengklasifikasikannya kepada salah satu kaidah fikih yang ada. Yang ketiga, dengan memahami qawaid fikih akan menumbuhkan sikap lebih arif dan fleksibel dalam menetapkan materi-materi fikih berkaitan dengan perbedaan dimensi ruang, waktu, dan keadaan yang berbeda. Yang keempat, meskipun qawaid fikih merupakan teori-teori fikih yang dirumuskan oleh ulama, namun bagi kaidah fikih al-asasi yang berasal dari dalil-dalil kuli Al-Quran atau As-Sunnah sejatinya merupakan bentuk dari mengikuti Al-Quran dan Sunnah secara tidak langsung. Bahkan dengan menguasai qawaid fikih, para fuqaha dapat melakukan istinbat terhadap persoalan hukum yang tidak ada di nas atau di dalam Al-Quran atau hadis secara eksplisit dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Yang ketiga, pembahasan ketiga yaitu pengecualian dalam qawaid fikih. Dalam qawaid fikih terdapat beberapa contoh pengecualian dalam pengecualian. Yang pertama, al-aslu fil asya'a al-ibadah, hukum asal segala sesuatu adalah mubah atau boleh. Pengecualian hukum asal boleh ini tidak berlaku untuk hal-hal yang sudah jelas keharamannya dalam syariat, seperti minuman keras, zina, riba, makan daging babi, dan sebagainya. Yang kedua, al-yakinu la yazulu
la yujalu bisa keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Pengecualian dalam beberapa kasus syak atau keraguan bisa memiliki dampak jika ada bukti nyata atau tanda yang cukup kuat, seperti ketika ada saksi atau bukti yang jelas. Misalnya seseorang ragu tentang keabsahan wudunya yang setelah melakukan sesuatu yang mengharuskan wudu, maka dia harus memperbarui wudunya. Yang ketiga, ad-darar yuzal, bahaya harus dihilangkan. Pengecualian bahaya tidak dapat dihilangkan dengan cara mendatangkan bahaya yang lebih besar, darar yang lebih besar. Misalnya dalam situasi di mana menghilangkan satu bahaya malah dapat menyebabkan bahaya yang lebih parah, maka kaidah ini dikecualikan dan kita memilih cara yang paling minim resiko. Yang keempat, al-masyaqqah tajlibu taisir, kesulitan mendatangkan kemudahan. Pengecualian peringanan atau keringanan rukhsah yang ini tidak berlaku jika kesulitan yang dialami bukanlah kesulitan yang syar'i atau secara umum ditolerir. Misalnya seseorang tidak bisa meninggalkan kewajiban sholat hanya karena alasan malas atau sedikit kesulitan yang masih bisa diatasi. Yang kelima, al-umuru bil maqasidiha, yang artinya segala perkara tergantung pada niatnya. Pengecualian walaupun niat menjadi dasar hukum suatu tindakan, ada pengecualian dalam hal-hal yang sudah diatur secara eksplisit oleh syariat, seperti pernikahan atau talak. Misalnya seseorang yang mengatakan kata-kata talak dengan niat bercanda, talak yang tetap sah menurut syariat. Yang keenam, al-adatu muhakkamah, yang artinya adat kebiasaan dapat dijadikan hukum. Pengecualian kebiasaan atau adat hanya bisa dijadikan dasar hukum jika tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jika adat kebiasaan tersebut melanggar prinsip-prinsip syariat seperti kebiasaan riba dalam transaksi jual beli, maka tidak dapat diterima sebagai dalil hukum. Yang ketujuh, la darar wala diror, yang artinya tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pengecualian terkadang dalam situasi darurat, syariat membolehkan sesuatu yang asalnya dilarang jika untuk menghindari bahaya yang lebih besar. Contohnya dalam situasi darurat kelaparan, seseorang dibolehkan memakan bangkai untuk menyelamatkan hidupnya. Pengecualian ini menunjukkan bahwa penerapan qawaid fikih memerlukan kebijaksanaan dan pemahaman yang mendalam tentang konteks serta dalil yang mendasari. Hal ini juga menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi berbagai situasi sambil tetap menjaga prinsip-prinsip syariat. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Mas Zidan. Kepada Mas Zidan, saya persilakan. Oke, selanjutnya adalah dalil-dalil qawaid fikih. Qawaid fikih di sini tentu saja ada dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Yang pertama dari Al-Quran, yaitu kaidah al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu adalah mubah atau boleh. Dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat 29 yang artinya dialah yang menciptakan untuk kamu segala apa yang ada di bumi ini. Kemudian ada kaidah al-masyaqqah tajlibu taisir, kesulitan mendatangkan kemudahan. Dalilnya dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu. Kemudian ada dalil dari hadis, yaitu kaidah ad-darar yuzal, bahaya harus dihilangkan. Dalilnya ada di hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Malik, yang artinya tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Kemudian ada kaidah al-umuru bil maqasidiha, yaitu segala perkara tergantung pada niatnya. Nah, dalilnya di sini diambil dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya
sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung kepada niatnya. Kemudian ada dari ijma, banyaknya kaidah fikih yang disepakati berdasarkan konsensus ulama. Misalnya kaidah al-adatu muhkamah, yaitu adat kebiasaan dapat dijadikan hukum yang diterima secara luas oleh beberapa ulama. Kemudian ada dalil dari qiyas, seperti kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak, keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Nah, ini didasarkan pada qiyas terhadap prinsip bahwa sesuatu yang sudah pasti tidak bisa digugurkan hanya dengan dugaan atau keraguan. Kemudian selanjutnya ada sumber-sumber qawaid fikih. Menurut Abdul Aziz dalam kitabnya Al-Qaidah Fiqhiyah, kaidah dijauh dari dasar pengambilannya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kaidah fikih yang sumbernya berasal dari Al-Quran. Kaidah yang bersumber dari Al-Quran antara lain, pertama ada al-musyaqqah tasrifut taysir. Al-musyaqqah tasrifut taysir, yaitu kesulitan dapat mendatangkan kemudahan. Yang kedua ada ad-darar yuzal, mudarat harus dihilangkan. Dan yang ketiga ada ad-daruratu tubihul mahdura, yaitu darurat memperbolehkan sesuatu yang diharamkan. Selanjutnya yang kedua ada kaidah yang bersumber dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Antara lain, yang pertama al-hududu tasqutu bis-sayyi'at, hukuman menjadi hilang sebab ada ketidakjelasan. Yang kedua ada makana aksara fi'lan karena aksara fadilan, apa yang lebih banyak perbuatannya tentu lebih banyak utamaannya. Yang ketiga la yujma'u baina mu'awadatin wa tabarru, tidak boleh digabungkan antara transaksi komersial dengan transaksi sosial. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah kaidah fikih yang bersumber dari ijma ulama, seperti kaidah al-aslu baqa'u makana ala makana, yang menjadi dasar adalah tetapnya status hukum sesuatu pada keadaan semula. Kemudian ada al-qadimu ala yukrahu ala bidami, sesuatu yang sudah wujud harus ditinggalkan sesuai dengan wujudnya yang awal. Dan yang ketiga ada ad-darar la yakunu qadiman, tidak boleh ada darar yang dibiarkan berlalu. Kemudian yang terakhir ada kaidah inti, yaitu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Nah, kaidah ini berfungsi sebagai salah satu panduan bagi umat Islam dalam mengambil keputusan, baik bagi kehidupan pribadi ataupun masyarakat. Nah, dalam situasi yang dihadapkan antara kebaikan dan keburukan, kaidah ini mengajak untuk menolak kerusakan dan mendatangkan kebaikan. Nah, makna kaidah ini itu terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama darul mafasid, berarti menolak atau mencegah kerusakan. Dan yang kedua adalah jalbil masalih, yang berarti mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang urgensitas qawaid fikih. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi. Wallahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.